Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya mau membagikan sebuah cerita mistis yang dialami oleh seorang teman yang saat ini menetap di kota Palopo. Cerita ini merupakan kisah nyata yang benar-benar dialami oleh teman saya, yang dia kemudian ceritakan kepada saya, dan tentunya dia juga telah setuju apabila ceritanya ini saya angkat dalam tema video kali ini. Dan untuk menjaga privasi saja, maka nama dan lokasi tempat kejadian akan saya samarkan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia kisah misteri rumah angker di kota Palopo. Sebut saja namanya Andi. Andi adalah seorang mahasiswa yang berasal dari kota Parepare. Setelah tamat SMA, dia memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Palopo. Tentu, sebagai seorang yang baru menginjakkan kaki di kota Palopo, Andi merasa sangat kebingungan. Meski demikian, dia tetap bersikeras ingin kuliah di Palopo. Salah satu alasannya karena dia ingin mencoba hidup mandiri. Sebagai seorang mahasiswa, Andi tentunya membutuhkan tempat tinggal. Karena Andi adalah anak yang tidak suka dengan tempat sempit, maka Andi menolak ajakan temannya untuk ngekos bersama di salah satu kosan yang ada dekat kampusnya. Dibanding tinggal di kosan bersama dengan temannya, dia lebih memilih untuk mencari rumah untuk dia kontrakkan. Pada suatu hari, Andi bersama dengan seorang temannya, sebut saja namanya Irfan, sedang berkeliling di salah satu perumahan yang ada di kota Palopo, dengan harapan mereka bisa menemukan rumah yang bisa dikontrakkan. Namun sayang, mereka tak kunjung menemukan rumah yang bisa dikontrakkan. Hingga saat mereka sedang melintasi salah satu jalan di perumahan itu, Irfan secara sekilas melihat sebuah rumah kayu yang sangat tua. Namun, hal itu bukanlah menjadi masalah, karena di depan rumah kayu itu tertulis dengan jelas kata dikontrakkan. Dengan segera Irfan menyuruh Andi menyetop motornya dan menyuruhnya ke rumah itu. Sesampainya di rumah itu, Irfan dan Andi segera menuju ke tetangga untuk menanyakan perihal rumah tersebut. Dan benar saja, ternyata rumah itu memang dikontrakkan. Alhasil, setelah melalui proses komunikasi dan transaksi dengan pemilik rumah, akhirnya Andi resmi mengontrak rumah itu. Satu hal yang membuat Andi sangat tertarik dengan rumah itu adalah karena biaya kontrak di rumah itu terbilang sangat murah. Padahal, rumah itu terbilang cukup luas, dengan 3 kamar tidur, sebuah ruang tamu, sebuah dapur, bahkan 2 buah WC dengan sepetak halaman belakang. Bagi Andi, ini adalah sebuah jackpot. Namun bagi Irfan, ada yang aneh dengan rumah ini. Namun dikarenakan sobatnya keburu senang, akhirnya Irfan pun memilih untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada Andi. Setelah mengundang seluruh teman kelasnya untuk membantunya mengangkut barang-barang, membersihkan rumah, dan juga mengadakan acara syukuran kecil-kecilan, akhirnya resmilah Andi tinggal di rumah itu. Sebagai orang yang introvert, Andi tentu lebih suka menyendiri. Itulah mengapa dia sangat suka dengan kontrakan barunya, karena rumah luas ini bisa menjadi miliknya sendiri. Di malam pertama dia tinggal di rumah itu, Andi ingin memasak sebungkus Indomie. Setelah berbincang dengan tetangga tadi sore, Andi baru mengetahui kalau ternyata sumur bor yang ada di halaman belakang rumahnya itu masih bagus dan bisa berfungsi. Maka malam itu, Andi sangat ingin mencoba sumur bor tersebut. Begitu dinyalakan, ternyata memang masih bagus. Air dengan deras pun mengalir keluar ledeng. Andi bergegas mengambil air tersebut dan berniat untuk memasaknya. Namun ketika hendak mengambil air tersebut, Andi merasakan ada sesuatu yang aneh dari air itu. Seperti ada bau-bau melati di air itu. Andi segera mencium air itu untuk memastikannya, dan benar saja, bau melati yang sangat tajam tercium jelas di air itu. Segera Andi membuang air itu dan mematikan ledengnya. Malam itu, terpaksa Andi tidak jadi makan Indomie. Sebagai gantinya, dia keluar rumah dan mencari warung makan terdekat. Sepulangnya Andi dari warung makan, Andi merasa mual di perutnya. Inilah kesempatan pertamanya untuk mencoba WC baru. Demikian pikirnya. Dia pun bergegas ke WC dan melaksanakan ritual buang airnya. Pas lagi asik-asiknya di WC, tiba-tiba rumahnya mengalami mati lampu. Spontan hal ini membuat Andi merasa kaget. Ditambah lagi, ketika aroma melati kembali tercium di kamar mandi itu. Hal ini langsung membuatnya merinding. Tak ayal, keringat dingin pun langsung membasahi sekujur tubuhnya.
Dengan buru-buru, dia bergegas keluar dari WC dan sambil meraba-raba dengan keadaan setengah panik, dia menerobos masuk ke dalam dapur, melewati ruang tengah dan berbelok masuk ke dalam kamarnya. Dan tanpa basa-basi, dia langsung mengunci kamarnya. Malam itu Andi tidur dalam keadaan rumah yang gelap gulita. Mungkin karena semalam ia terlalu takut, akhirnya dia terbangun pukul 10 pagi. Hari ini dia punya jadwal kuliah pagi, namun sepertinya lambat bangun membuatnya tidak masuk kelas di hari itu. Perlahan Andi membuka pintu kamarnya dan mendapati rumahnya dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda aroma melati dan listrik telah kembali menyala. Andi pun bergegas berpakaian rapi dan menuju ke kampus karena dia ada jadwal kuliah di siang harinya. Karena masih takut dengan WC di halaman belakang, Andi memutuskan untuk mandi di kampus saja. Malam harinya, Andi kembali ke kontrakannya dalam keadaan lelah habis mengerjakan tugas. Andi segera masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamarnya rapat-rapat. Dibukanya jendela sebelah kamarnya yang bersebelahan dengan tetangganya agar dirinya bisa langsung berteriak kalau terjadi apa-apa padanya. Malam itu Andi langsung tertidur di kamarnya. Namun tak berselang lama kembali dia merasakan ada hal yang aneh. Seperti ada seseorang di atap rumahnya. Terdengar seperti langkah kaki seseorang yang sedang berjalan di atap rumahnya. Awalnya Andi mengira kalau itu adalah pencuri. Namun setelah dia pikir-pikir, dia baru saja 2 hari pindah di rumah ini. Bahkan tetangganya saja belum semuanya pada tahu kalau dia akan tinggal di rumah itu. Tapi karena memang Andi merasa sangat mengantuk, akhirnya dia pun tertidur malam itu. Saat asik-asiknya tidur, dia tiba-tiba bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat seperti ada sesosok makhluk aneh berpakaian serba putih dengan rambut hitam panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sosok itu kemudian berjalan masuk ke kamar Andi dan berjalan mendekati Andi. Lantas sosok itu kemudian duduk di atas perut Andi. Andi merasa kebingungan. Di satu sisi, dia yakin kalau ini hanya mimpi. Di satu sisi pula, ada rasa takut dalam dirinya. Takut kalau itu adalah hantu penunggu rumah tua ini. Dan sosok putih itu pun malah tertawa dengan suara yang sangat keras. Spontan, hal ini membuat Andi kaget dan segera terbangun dari mimpinya. Lagi-lagi malam itu dia mengalami kejadian mistis. Andi pernah mendengar sebuah cerita dari orang tuanya, bahwa apabila dia tinggal di rumah baru, dan bermimpi bertemu seseorang di rumah tersebut, maka bisa jadi itu adalah hantu penjaga rumah tersebut. Hal inilah yang membuat Andi merasa sangat ketakutan akan hal tersebut. 3 bulan kemudian, Andi merasa sudah mulai terbiasa dengan kejadian-kejadian mistis yang dialaminya. Dia tidak lagi pernah menyalakan sumur bor di rumahnya. Dia juga hanya menggunakan WC-nya di siang hari saja. Malam harinya, jika ingin ke WC, dia biasanya numpang di WC masjid. Dan selain kamarnya, Andi memutuskan untuk menutup rapat-rapat kamar yang lain dan melarang orang lain masuk ke kamar tersebut. Setiap malam, Andi selalu mengunci pintu kamarnya dan menyalakan lampu hingga pagi hari. Selain itu, dia juga jadi sering begadang main game dan nonton film untuk mengalihkan rasa takutnya. Begitu seterusnya hingga setahun kemudian dan masa kontraknya akan segera habis. Andi memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrakannya dan lebih memilih untuk meninggalkan rumah tua itu. Rumah tua yang memberinya banyak kisah mistis yang mungkin saja saat itu sudah mempengaruhi mentalnya. Dari yang awalnya sangat ketakutan, sampai akhirnya jadi terbiasa dan sudah tidak terlalu takut lagi. Andi sendiri adalah teman saya. Dia baru-baru ini menceritakan kisahnya ini kepada saya. Dan tentu saya sudah minta izin terlebih dahulu untuk menjadikan kisahnya sebagai konten di YouTube saya. Sebagai gantinya dia meminta agar namanya diganti dengan nama Andi. Dan lokasi rumah itu tetap dirahasiakan demi menjaga hubungan baiknya dengan tetangga sekitar. Dan juga penghuni baru yang mungkin sedang menumpangi rumah tersebut. Saya sendiri memang lumayan sering mampir ke rumah kontrakan teman saya itu. Namun, saya mampir hanya pada siang hari. Entah mengapa, saya merasa seperti ada sesuatu yang menyuruh saya untuk pergi, untuk segera pulang pada saat menjelang malam hari ketika saya sedang asik di rumah itu. Dan saya dengar-dengar ternyata memang rumah itu sebelum ditinggali oleh Andi, memang sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi ditinggali oleh siapapun. Jadi sebelum Andi tinggal di rumah itu, selama bertahun-tahun rumah itu belum pernah ditinggali oleh siapapun. Jadi wajar saja jika rumah itu ketika baru didatangi Andi, terasa sangat kotor dan beberapa bagian pintu dan dindingnya telah ada yang rusak. Lantainya pun juga ada yang retak. Saya dan Andi sempat melakukan beberapa perbaikan pada rumah itu. Namun nampaknya, walaupun fisik rumah itu sudah diperbaiki, namun makhluk lain yang telah terlebih dahulu menghuninya tidak pindah dari rumah itu. Apapun itu, sebenarnya masih ada kelanjutan dari kisah Andi ini. Namun, karena durasi, jadi saya akan sambung di video berikutnya saja ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Komen klik juga di bawah nah.
Untuk sesi baca komentar akan saya buat di video berikutnya saja, pas part 2-nya ini selesai. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.